Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah online bersama Andri Hermawan. Oke, kita akan mencoba memulai dari topik sekarang adalah mengenai K3, ekonomi dan antropometri. Oke, kita bahas dulu mengenai K3. Menurut Redley John itu tahun 1983 yang dikutip oleh Bobby Santosia itu tahun 2000, mengartikan kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaannya, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Jadi kondisi K3 ini kondisi di mana semua kondisi dalam keadaan yang aman. Namun, secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga. Jadi kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak membawa keselamatan kerja atau perbuatan yang tidak selamat. Kecelakaan kerja dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau kondisi yang tidak selamat dapat mengakibatkan kecelakaan. Jadi kalau kecelakaan itu sesuatu yang tidak diduga, tidak pernah direncanakan, itu akan bisa terjadi kecelakaan dimanapun berada, termasuk di dalam pekerjaan kita. Sehingga tujuan penerapan K3 adalah untuk keselamatan. Ya, berdasarkan definisi kecelakaan kerja, maka lahirlah keselamatan dan kesehatan kerja yang mengatakan bahwa cara menanggulangi kecelakaan kerja adalah dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan atau mengadakan pengawasan yang ketat. Itu menurut buku yang dibuat Silalahi tahun 1995. Jadi, kesehatan keselamatan kerja ini adalah sebuah upaya dalam rangka menghilangkan kemungkinan terjadinya sebuah kecelakaan atau penyakit yang disebabkan karena pekerjaan itu sendiri. Nah, salah satunya adalah kita harus mengetahui bagaimana kita ilmu mengenai ergonomi. Nah, ergonomi dan K3 merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena tujuan K3 ini praktek di lapangan adalah menciptakan suatu tempat pekerjaan atau pengamatan dan upaya-upaya dalam rangka untuk supaya menghasilkan sebuah pekerjaan yang selamat bagi si pekerjanya, perusahaannya ataupun masyarakat lingkungan, di mana dua hal ini antara ergonomi dan K3 ini saling memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling memiliki sumbangsih terhadap ergonomi dalam rangka tindakan-tindakan ergonomi itu dalam rangka kesehatan kerja. Kesehatan keselamatan kerja ini adalah satu tujuan yang dimiliki oleh ergonomi. Keduanya mengarahkan pada tujuan yang sama, yaitu peningkatan kualitas kehidupan kerja. Balik lagi bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan efisiensi kerja. Jadi ergonomi adalah ergon atau kerja, nomos adalah peraturan. Jadi artinya ilmu serta penerapannya ini berusaha menyerasikan pekerjaan dan lingkungan terhadap orang atau sebaliknya dengan tujuan tercapainya produktivitas, efisiensi yang tinggi-tingginya melalui pemanfaatan manusia seoptimal mungkin. Jadi fokusnya ada di manusia itu sendiri. Ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari perencanaan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh manusia, sistem orang dan mesin, peralatan yang dipakai manusia agar dapat dijalankan dengan cara yang paling efektif, termasuk alat-alat peragaan untuk memberikan informasi kepada manusia. Jadi lebih cenderung kepada satu dalam bahasa Indonesia lebih teknik tata cara kerja. Nah, ergonomi itu adalah ilmu teknik tata cara kerja. Metode ini dari pendekatannya itu bermultidisiplin, jadi semua ilmu ada di sana dan terhadap partisipatif pendekatannya. Orientasi permasalahannya adalah meningkatkan kondisi di tempat kerja melalui perancangan dan
perancangan ulang kondisi tempat. Jadi artinya kalau kita punya sebuah kondisi suatu industri, kita bisa mengevaluasi, merancang ulang, oh harusnya kondisi kerjanya seperti ini, tempat duduknya harus bagaimana, ini kurang tinggi atau bagaimana, sehingga terjadi kenyamanan bagi pekerja. Dan juga melalui media menyampaikan informasi, pendidikan, atau pelatihan kepada semua tingkat pengambil keputusan. Levelnya apa aja yang bisa, ini adalah level manajerial bisa. Itu dalam rangka investasi tentunya. Kalau kita mau evaluasi, kalau tidak dilibatkan manajerial, tentunya tidak akan, karena perlu harus dana keluar ya. Level operasional itu juga menerapkan prosedur dan pedoman kerja. Itu adalah salah satu outputnya. Jadi sistem kerja ini hubungannya antara manusia, sarana, prasarana, dan akan ujung-ujungnya kepada menghasilkan produk dan produktivitas akan lebih bagus lagi. Manusia sebagai tenaga kerja itu dilihat dari faktor dalam, kita harus tahu dulu bagaimana umurnya, jenis kelamin, kecerdasannya, kekuatan otot fisik atau fisik. Kelima adalah bentuk dan ukuran tubuh dan lain-lain. Nah, kalau faktor luar bisa asupan gizi, lingkungan kerja, penyakit, sosial ekonomi, dan lain-lain. Jadi sarana kerja, nah tadi kan faktor di dalam dan luar, dan kemudian sarana kerja. Sarana kerja yang tidak memadai, tidak adanya keserasian ukuran dan bentuk sarana kerja terhadap tenaga kerja akan mengakibatkan efektivitas dan efisiensi kerja tidak optimal. Akan menghasilkan apa kalau tidak optimal? Menghasilkan kerugian. Kerugiannya hilangnya jam kerja, terhambatnya atau menurunnya produksi dan produktivitas kerja. Itu akibat dari tidak memperhatikan sarana kerja yang memadai sesuai dengan tubuh dari pekerja itu sendiri. Jadi tentunya rancangan kerja, merancang suatu industri di Amerika yang notabene banyak orang-orang bule itu tinggi-tinggi besar. Nah, tapi kalau di Indonesia pasti akan berbeda. Jadi kita tidak bisa memakai standar yang sama. Ini adalah contoh kartun di mana satu ditempatkan, di-hire orang, kemudian dikasih tempat duduk, kursinya yang sangat kecil tapi orangnya gede. Nah, ini menjadi problem. Ya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai antropometri. Apa hubungannya? Antropometri apa sih? Adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang dimensi-dimensi tubuh serta karakteristik bagian tubuh manusia untuk digunakan sebagai dasar dalam perancangan sistem kerja. Antropometri ini terdiri dari kita menganalisa sebuah antropometri yang statis, yaitu analisis dan pengukuran terhadap dimensi tubuh yang bersifat statis, yang diam saja. Untuk yang bergerak, contoh tempat duduk, itu perlu diam kan. Tidak ada perubahan. Nah, kalau antropometri dinamis adalah suatu analisis terhadap dimensi-dimensi tubuh yang bersifat dinamis, artinya meletakkan barang-barang yang bisa dijangkau oleh manusia, itu di mana letaknya? 30 cm atau berapa sentimeter supaya tidak membuat orang lelah. Ya. Untuk itu antropometri tenaga kerja itu kaitannya sangat erat dengan ergonomi. Ergonomi dalam ilmu bagaimana menciptakan sebuah sarana prasarana dan lain-lain supaya tidak meningkatkan produktivitas. Salah satu caranya adalah menggunakan teknik antropometri, di mana antropometri itu yang statis dan dinamis. Tujuannya sama, adalah perancangan piranti kerja dengan pekerja. Jadi kita analisis pekerjanya, baru kita cocokkan dengan perancangan sebuah sarana prasarana yang digunakan. Tujuan analisa antropometri nanti kita akan bahas lebih dalam lagi setelah yang satu ini.